Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabatku? Mister Jowo kali ini akan berkisah tentang cerita bagaimana sih hubungan antara Prabu Siliwangi dengan Sunan Gunung Jati. Bagaimana perhatian beliau Prabu Siliwangi kepada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah cucunya. Jadi Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah itu adalah cucunya dari Prabu Siliwangi. Yang kita tahu bersama beliau adalah Sultan Cirebon pada saat itu. Salah satu cucu Prabu Siliwangi itu adalah Sunan Gunung Jati, yang tidak lain adalah putra dari Nyi Mas Rara Santang. Ibu Sunan Gunung Jati yaitu Nyi Mas Rara Santang adalah salah satu putri Prabu Siliwangi dari istrinya yaitu Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Rara Santang atau ibu dari Sunan Gunung Jati itu ketika melaksanakan ibadah haji itu menikah dengan Syarif Hud. Beliau adalah seorang penguasa Mesir dan memiliki putra yaitu Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah. Sunan Gunung Jati terpisah dengan adiknya Syarif Nurullah itu ketika Sunan Gunung Jati memilih untuk pulang ke tanah Jawa, sedangkan adiknya itu berada di Mesir. Sunan Gunung Jati menemui uaknya yaitu Pangeran Walangsungsang di Pedukuhan Amparan Jati Cirebon. Disitulah Sunan Gunung Jati mulai berdakwah, menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Diceritakan dalam naskah-naskah kuno dulu juga seperti naskah Purwaka Caruban Nagari dan juga naskah Mertasinga, sebagaimana Sunan Gunung Jati itu dalam berdakwah menyebarkan Islam itu di Tatar Pasundan. Jadi bukan hanya di wilayah Cirebon. Nah, dengan beberapa keramat yang dimiliki Sunan Gunung Jati dengan kemampuan kesaktiannya, akhirnya penduduk Cirebon mulai banyak yang memeluk agama Islam. Prabu Siliwangi yang merupakan Raja Pajajaran saat itu mulai mendengar kalau ada salah satu daerah bagian dari kerajaan Pajajaran yaitu Cirebon mulai berkembang pesat. Nah, perkembangan Cirebon saat itu yang begitu pesat ini tidak lain karena dikelola oleh anak dan cucunya sendiri, yaitu Pangeran Walangsungsang dan Sunan Gunung Jati. Nah, dari sinilah Prabu Siliwangi yang merupakan kakek Sunan Gunung Jati mengutus Ki Jagabayan untuk pergi ke Cirebon menemui Sunan Gunung Jati. Prabu Siliwangi memberikan hadiah besar kepada Sunan Gunung Jati. Hadiah yang sangat spesial itu yaitu dengan membebaskan Cirebon untuk dikelola sendiri dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu sudah ada sejak dulu. Yang kita rasakan bersama di daerah-daerah sekarang itu mulai dilakukan oleh Prabu Siliwangi terhadap wilayah Cirebon. Hingga Sunan Gunung Jati pun dinobatkan menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Dan beliau mengatur segala hal yang ada di daerah Cirebon. Nah, semenjak beliau diangkat menjadi Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati mempunyai kebiasaan untuk berkumpul dengan rakyatnya di setiap malam Jumat Kliwon. Ini juga kita rasakan sampai saat ini. Setiap malam Jumat atau malam Jumat Kliwon itu kita berkumpul untuk mengadakan pengajian-pengajian. Nah, semenjak diangkat menjadi Sultan Cirebon, pada malam Jumat Kliwon itu Sunan Gunung Jati selalu mengadakan kegiatan rutin bersama rakyatnya untuk bersama-sama melakukan wiridan atau berzikir dan doa-doa bersama. Itu yang dilakukan Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat Kliwon bersama dengan rakyatnya di Cirebon. Semakin lama semakin banyak jamaah yang mengikuti wiridan atau zikir dan doa bersama Sunan Gunung Jati dan rakyatnya pada setiap malam Jumat Kliwon itu. Tapi wiridan dan doa bersama yang dilakukan Sunan Gunung Jati dan rakyatnya itu masih digelar di tempat yang sederhana, tempat yang seadanya. Nah, mendengar hal itu Prabu Siliwangi merasa iba, merasa kasihan.
kasih sayang seorang kakek kepada cucunya kembali ditunjukkan oleh Prabu Siliwangi yang sebelumnya beliau memberikan otonomi daerah. Dan kemudian Prabu Siliwangi kembali mengirim utusan untuk memberikan hadiah kepada cucunya itu, yaitu berupa paseban. Nah, paseban ini adalah sebuah bangunan dari kayu yang berbentuk panggung dan bisa digunakan untuk berkumpul pada saat acara-acara tertentu. Ya, mirip-mirip gazebo lah atau gazebo. Nah, itu merupakan satu hadiah yang sangat besar dari Prabu Siliwangi yang menandakan begitu cinta dan sayangnya seorang kakek terhadap cucunya. Sehingga saat ini paseban yang dihadiahkan Prabu Siliwangi untuk cucu tercintanya Sunan Gunung Jati itu masih berdiri kokoh. Paseban ini masih akan kita dapati di depan komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Jadi kalau kalian datang ke sana, itu kalian bisa melihat paseban itu. Nah, itulah tanda cinta seorang kakek, yaitu Prabu Siliwangi kepada Sunan Gunung Jati. Nah, semoga bermanfaat. Jadi otonomi daerah dan paseban itu adalah merupakan satu kebijakan yang diberikan oleh Prabu Siliwangi kepada masyarakat Cirebon di bawah pimpinan dari Sultan Sunan Gunung Jati pada saat itu, yang tidak lain adalah itu merupakan bentuk kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.